Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Kali ini kita akan belajar tematik materi tentang IPS, yaitu tema 6H. Materi kali ini tentang zona waktu di Indonesia. Rotasi bumi bisa menyebabkan perbedaan waktu karena posisi bumi dan matahari. Jadi saat bumi berotasi atau berputar pada porosnya, ada bagian bumi yang terkena sinar matahari dan ada bagian yang tidak. Nah, waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan satu kali rotasi yaitu sekitar 24 jam. Jadi terdapat 24 zona waktu yang berbeda-beda sesuai dengan letak daerahnya. Wilayah zona waktu Indonesia Barat atau disingkat dengan WIB serta WITA waktu Indonesia Tengah dan WIT waktu Indonesia Timur. Yaitu WIB terdiri dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, bagian tengah dan barat hingga Madura. Zona WIB yaitu terdiri dari Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA terdiri dari Bali, Kalimantan bagian utara, timur, dan selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, hingga Nusa Tenggara, yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Serta waktu Indonesia Timur atau disingkat dengan WIT yaitu Pulau Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Pembagian waktu Indonesia. Selisih waktu WIB dan WITA yaitu 1 jam. WITA dan WIT selisihnya 1 jam. WIB dan WIT selisihnya 2 jam. Jika di pembagian waktu dinilai dari internasional yaitu WIB UTC-nya plus 7 atau GMT plus 7, sedangkan WITA UTC plus 8 dan GMT plus 8, sedangkan WIT UTC plus 9 atau GMT plus 9. Berikut peringkat pendidikan negara-negara ASEAN seperti dilansir Deutsche Welle. Yang pertama ada Singapura dengan skor 0,768. Singapura tidak hanya memiliki salah satu sistem pendidikan berkualitas terbaik di ASEAN, tapi juga dunia. Saat ini negeri kepulauan tersebut menempati posisi 9 dalam indeks pendidikan UNESCO. Tahun 2013 silam tercatat hanya 1,3% murid sekolah yang gagal menuntaskan pendidikan. Yang kedua ada Brunei Darussalam dengan nilai indeks pendidikan alias EDI sebesar 0,692. Brunei Darussalam menempati posisi 30 di dunia dan nomor 2 di Asia Tenggara. Tidak mengherankan pasalnya pemerintah Brunei menanggung semua biaya pendidikan termasuk ongkos penginapan, makanan, buku, dan transportasi. Yang ketiga ada Malaysia dengan tingkat literasi penduduk dewasa yang mencapai 94%. Tidak heran jika Malaysia mampu membukukan skor 0,671 di indeks pendidikan UNDP. Negeri jiran itu menempati posisi 62 dalam daftar pendidikan terbaik di dunia dan ketiga di ASEAN. Yang keempat diduduki oleh Thailand. Thailand adalah salah satu negara ASEAN yang memiliki anggaran pendidikan tertinggi, yakni 7,6% dari produk domestik bruto. Saat ini negeri Gajah Putih itu menempati posisi 89 di dunia dengan skor EDI sebesar 0,608. Yang kelima diduduki oleh negara kita yaitu Indonesia.
Saat ini Indonesia berada di posisi 108 di dunia dengan skor 0,603. Secara umum, kualitas pendidikan di tanah air berada di bawah Palestina, Samoa, dan Mongolia. Hanya sebanyak 44% penduduk menuntaskan pendidikan menengah. Sementara 11% murid gagal menuntaskan pendidikan alias keluar dari sekolah. Yang keenam yaitu Filipina. Tingkat kegagalan murid menuntaskan sekolah di Filipina termasuk yang tertinggi di dunia, yakni 24,2%. Tidak heran jika Filipina saat ini menempati posisi 117 di dunia dengan skor 0,610. Namun begitu sebanyak 64% penduduk setidaknya menuntaskan pendidikan menengah. Yang ketujuh yaitu Vietnam. Vietnam yang berada di posisi 121 memiliki kualitas pendidikan yang lebih rendah ketimbang Irak dan Suriah. Saat ini Vietnam mencatat skor EDI 0,513 dan tingkat literasi penduduk dewasa sebesar 93,5%. Yang kedelapan, Kamboja. Meski banyak mencatat perbaikan dalam satu dekade terakhir, Kamboja tetap bertengger di peringkat 136 di dunia dengan skor 0,495. Wajah pendidikan negeri jiran itu termasuk yang paling muram, dengan tingkat kegagalan murid sebesar 35,8% dan hanya 15,5% penduduk yang mengenyam pendidikan tingkat menengah. Yang kesembilan ada Laos. Tingkat literasi penduduk dewasa di Laos tergolong yang paling rendah, yakni 72,7%. Setidaknya 40% penduduk belum pernah mengecap pendidikan formal dan 139. Yang peringkat terakhir yaitu Myanmar. Berpuluh tahun terkekang dalam cengkraman kekuasaan junta militer, Myanmar sedang membangun kembali pendidikannya yang tertinggal. Saat ini Myanmar berada di urutan 150 di dunia dengan skor EDI 0,371. Tercatat hanya 19% penduduk Myanmar yang pernah mengecap pendidikan tingkat menengah. Kondisi geografis dan keadaan sosial budaya suatu negara. Kondisi geografis dipengaruhi letak dan iklim di suatu wilayah di bumi. Indonesia termasuk ke dalam negara dengan dua musim sepanjang tahun, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Banjir merupakan salah satu bencana yang kerap melanda saat musim penghujan tiba. Banyak penyebab yang menimbulkan banjir, di antaranya sebagai berikut. Adanya penyumbatan. Penyumbatan aliran sungai atau selokan menjadi pemicu terjadinya banjir, terutama masyarakat yang gemar sekali membuang sampah di sungai, sehingga sewaktu-waktu sampah yang menumpuk bisa mengakibatkan banjir. Intensitas hujan yang tinggi. Intensitas hujan yang relatif tinggi dapat menyebabkan sungai tidak dapat menampung volume air yang dapat melampaui kapasitas. Penebangan pohon. Penebangan hutan bisa menyebabkan hutan menjadi gundul. Hal ini tentu akan berdampak terhadap lingkungan sehingga semakin berkurangnya pohon yang berguna untuk menyerap air. Minimnya daerah resapan air. Banjir terjadi karena makin sedikitnya daerah resapan air. Saat ini daerah resapan justru banyak tertutup dengan aspal ataupun pembetonan sehingga air tidak dapat meresap ke dalam lapisan tanah. Pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian di negara ASEAN, khususnya Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Bagi negara yang sedang berkembang, terutama di kawasan Asia Tenggara, sektor pertanian menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini mendorong peningkatan investasi di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Seiring peningkatan dan urbanisasi peningkatan, investasi ini diperlukan untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi, memperbaiki keamanan pangan, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Kesamaan komitmen negara ASEAN untuk membangun sektor pertanian. Karena semua negara ASEAN memiliki keunggulan di sektor tersebut,
Hal ini tidak terlepas dari kesamaan letak negara ASEAN secara astronomis, sehingga memiliki kesamaan kondisi geografis. Kamu telah memahami bahwa kondisi geografis suatu wilayah akan mempengaruhi kondisi sosial budaya di wilayah tersebut. Lebih lengkapnya anak-anak membaca buku paket halaman 107 sampai dengan 110. Potensi keadaan geografis dan keadaan ekonomi suatu negara. Sebagai negara yang diapit oleh 2 samudera dan 2 benua, Indonesia menjadi wilayah yang sangat strategis. Hal ini membuat terjadinya lalu lintas internasional, baik itu di darat ataupun di laut. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai negara tingkat perekonomian yang besar karena pada umumnya Indonesia merupakan negara berkembang dan sebagai negara industri yang kemudian negara lain menjadikan negara ini sebagai titik industrinya. Perekonomian tersebut diantaranya dalam bidang perikanan, di mana Indonesia memiliki sumber penghasilan ikan yang baik, di mana nantinya hasil laut tersebut sebagian besar akan diekspor ke luar negeri. Dalam bidang seni antara lain adalah seni membatik yang dapat dipamerkan kepada dunia dan tentunya dapat dijadikan sebagai ciri khas negara. Dalam bidang kerajinan antara lain adalah ukiran dari kayu, perak atau emas yang menarik sehingga dapat menarik perhatian dunia untuk mengkoleksi benda-benda tersebut, serta dalam bidang pariwisata di mana Indonesia memiliki berjuta-juta tempat yang indah yang pantas untuk dijadikan sebagai tempat tujuan wisata dengan harga yang terjangkau. Contohnya di sini adalah Bali yang memiliki keindahan dan budayanya yang unik sehingga setiap tahunnya banyak wisatawan luar negeri yang berkunjung ke tempat ini.